Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FF Osaka, Filmon Wongso Fellowship obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan, eksposisi Daniel 1 yang akan dibawakan oleh hambanya, Pastor Dr. Tony Andrian dari Bandung. Pastor Tony Andrian, waktu saya serahkan, silakan. Ada pujian dulu, tidak ada? Tidak ada Pastor, langsung. Oke, luar biasa ini. Oke, terima kasih buat doanya Pak Pendeta Freddy, luar biasa. Thank you. Teman-teman semuanya, long time no see. Luar biasa ini PWF. Oke, teman-teman, ini topik yang sangat luar biasa ya, yaitu kitab Daniel. Ya, ini ada banyak hal yang nanti saya mau ceritakan. Saya coba bantu dengan PowerPoint dan juga nanti dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan ya. Jadi sebentar. Oke. Ya. Ya. Kitab Daniel ya. Kitab Daniel merupakan Daniel ini nabi akhir zaman. Ya, dan juga nabi era kekinian, Saudara. Ya. Dan di pasal 1 itu ada 21 ayat. Saya bacakan buat Anda. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakin, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem. Lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja, ya, dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja, dan dari anggur yang biasa diminumnya mereka harus dididik selama 3 tahun. Dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Pemimpin penguasa istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belzazar, Hanaya dinamainya Sadrah, Misael dinamainya Mesah, dan Azaria dinamainya Abednego. Dan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih, saya sampai ayat 8 ya. Karena nanti kita akan eksposisi sampai dengan ayat 21. Nah, Saudara, saya coba selintas dulu tentang Daniel ya. Kitab Daniel tergolong dengan apa yang disebut dengan tulisan penyingkapan apokaliptik ya. Apokaliptik berasal dari kata Yunani apokalipsis yang berarti suatu pengungkapan atau suatu pernyataan. Nah, di antara kitab Perjanjian Lama, kitab Daniel memiliki keunikan tersendiri. Mengapa? Karena kitab ini sangat kental dengan sebuah ciri khas tulisan apokaliptik yang dapat dibandingkan dengan Wahyu pasal 1 ayat 1. The unfolding, penyingkapan, teman-teman semuanya. Dan itu benar. Itu benar sekali. Nanti Anda akan melihat bagaimana nanti akan dibicarakan oleh para pembicara lain tentang patung Nebukadnezar ya. Yang
kepalanya dari perunggu, tembaga, ya, emas, ya, bahkan juga nanti kakinya dari tanah liat. Bagaimana Anda akan dibawa kepada 70 kali 7 masa? Apakah betul itu menjadi perhitungan sebagai tanda akhir zaman dan lain sebagainya? Sebuah penyikapan yang luar biasa. Pasti saya yakin Anda dan saya akan sangat diberkati. Kitab Daniel jelas menyingkapkan bahwa dunia bukanlah sebuah ujung gunung es, saudara. Ya, artinya gunung es itu, Anda tahu kan, gunung es itu dia punya puncak gunungnya itu menonjol di permukaan laut, tetapi bawahnya itu tidak ada yang tahu. Apakah cuma puncak gunung saja atau paling dalam, saudara? Nah, teman-teman tahu tak pada waktu cerita The True Story Titanic itu bagaimana kapal Titanic itu menabrak gunung es. Memang pada waktu itu menurut cerita sudah diberitahu oleh radar daripada kapal pesiar yang mewah itu, tetapi mereka berpikir itu gunung es yang kecil. Ternyata itu gunung es yang besar. Dan akhirnya kapal Titanic menabrak gunung es itu dan hampir diperkirakan semua orang mati, dan sampai hari ini masih belum ada kejelasan di mana kapal Titanic itu berada. Kalau seandainya sudah ketemu, mungkin saya kurang update, ya. Tapi intinya, saudara, kitab Daniel tidak seperti itu. Betul-betul gamblang dan terbuka, saudara. Sangat terbuka. Bahkan Yesus Kristus sendiri pun menjelaskan dalam Matius 24 ayat 15 bahwa di akhir zaman akan ada pembinasa keji, ya, di atas bait Allah yang dicatat, yang ditulis oleh Nabi Daniel. Jadi dengan kata lain, selain kitab Daniel ini membuat dunia ini transparan, punya kejelasan, tetapi juga Yesus Kristus menegaskan penulis buku kitab Daniel, ya Daniel sendiri. Jadi teman-teman jangan ragu, ya, penulisnya itu adalah Daniel sendiri. Kita tidak perlu ragu tentang kitab tersebut. Nah, saudara yang kasih, selain itu, saya pikir teman-teman pasti tahu, karena kita sering ketemu dan banyak belajar, Markus 13 ayat 1-2 menegaskan bahwa yang membangun bait Allah itu nanti bukan Yesus Kristus. Karena Yesus sudah menubuatkan, tidak ada seorang pun yang bisa membangun bait Allah ini dari letak puing-puing bait Allah yang sudah dihancurkan pada waktu Kaisar Titus di tahun 70 menghancurkan bait Allah, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, ini yang luar biasanya kitab Daniel. Sejarah-sejarah, peristiwa-peristiwa yang ada dalam kitab Daniel menjadi sejarah dunia, menjadi sebuah kebenaran, ya. Nah, itu kitab Daniel yang perlu teman-teman, saya yakin teman-teman sudah tahu, saya hanya mengingatkan saja, ya. Lalu kemudian juga eksposisi lain yang saya bisa kembangkan dari kitab Daniel ini adalah tujuan kitab Daniel. Tujuan kitab Daniel, tujuan utama Daniel ditulis kepada bangsa Yehuda di perbuangan untuk memberi semangat kepada mereka bahwa Allah akan mendatangkan kerajaan mesianis yang dijanjikan di masa depan akhir zaman, dan untuk menasihati mereka agar hidup dengan setia di masa sekarang, ya, dan juga semua manusia agar hidup dalam kebajikannya dan kebenaran, serta hidup harus, tolong dicatat ini, serta hidup harus bertuhan Abraham, Ishak, dan Yakub. Yesus Kristus namanya. Nah, nanti kita akan gali bukti-buktinya. Jadi dengan kata lain, tema teologi utama kitab Daniel ini adalah transendensi dan kedaulatan mutlak Tuhan.
Teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan transendensi? Ya. Transendensi Tuhan menuju kepada Tuhan yang tak terhampiri. Jauh, tak terselami, dan jalan-jalannya Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Imanensi Tuhan menuju kepada kedekatan, kepedulian, dan pengertian Tuhan terhadap ciptaannya. Tuhan adalah Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kita, dan pada akhirnya Tuhan yang transenden dan imanen berinkarnasi menjadi manusia tinggal di antara kita. Teman-teman, saudaraku yang kasih, inilah keistimewaan keteologian kitab Daniel. Kitab Daniel, Nabi Daniel berani mengatakan kemutlakan, saudara. Kemutlakan, keagungan, ketransendensiannya Tuhan, kemahajauannya Tuhan, untouchable, tetapi sekaligus imanensi. Peduli, memahami, mengerti, menunjukkan segala kehebatannya. Apa betul Tuhan Maha Daulat? Apa betul kitab Daniel bertujuan dicatat ya ribuan tahun yang lalu, 600 tahun sebelum Yesus lahir, ya. Apakah betul menunjukkan kedaulatan dan kebutakan Tuhan? Benar, Bapak Ibu. Sangat benar. Ya. Sejarah tidak bisa berbohong, Saudara. Peristiwa Alkitab menunjukkan kesejarahan dunia yang benar, yang hanya menceritakan kehebatan, keagungan, keluar biasaan, kemahakuasaan Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Kalau kita baca kitab Daniel, ya, pasal 34, pasal 4 maksud saya, ayat 30 sampai 37. Saudara, saya bacakan ayatnya buat Anda. Ya. Ayat 30 saja sampai 37 dikatakan oleh Alkitab, Daniel pasal 4 ayat 30 sampai 37. Ya. Oke, sebentar. Yes. Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu? Yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebenaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, dan sampai rambutnya menjadi panjang seperti burung, seperti bulu burung rajawali, dan kukunya seperti kuku burung. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji Yang Maha Tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaannya kekal dan kerajaannya turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bara tentara langit dan penduduk bumi, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyhuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Surga
Raja surga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya yang adalah adil dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Jadi saudara, itulah bukti keteologiaan Daniel terhadap Tuhan. Jadi kalau Anda dan saya memperhatikan, mempelajari sejarah dunia, sebenarnya all of the story talk about the supremacy God of Abraham, Isaac, and Yakub. Ya. Jadi sejarah dunia itu betul-betul menyatakan kedaulatan Tuhan. Mana mungkin manusia bisa makan rumput, tapi ini fakta, saudara. Luar biasa ini perut Nebukadnezar ya. Berubah menjadi lembut perut sapi, saudara. Makan rumput. Rambutnya seperti panjang, seperti bulu Raja Wali. Kukunya seperti kuku burung, saudara. 7 masa berlalu, 7 tahun. Akal budi dikembalikan. Raja Nebukadnezar sadar dan mengalami pertobatan, saudara. Luar biasa. Itulah kedaulatan Tuhan, saudara. Yang sangat hebat. Lalu kemudian bukti kedua, yaitu tentang kristologi, saudara. Saya tidak ceritakan ini, nanti teman-teman yang lain yang akan menjelaskan. Ya, Sadrah, Mesat, Abednego masuk ke dalam dapur perhatian. Di sanalah salah satu bukti kristologi Yesus Kristus. Lalu kemudian antropologi, kebobrokran, rahmat bagi yang bertobat, dan angelogi, Gabriel dan Michael, perang tak kasat mata antara malaikat melawan kuasa setan, serta eskatologi. Jadi, kalau Bapak, Ibu, dan saya tekun mempelajari Daniel, maka Anda belajar tentang kedaulatan Tuhan, kristologi Yesus, antropologi manusia, angelologi, eskatologi. Selesai ini semuanya, Anda semua bergelar doktor teologi. Luar biasa ini. Ya. Lalu kemudian saudara, inilah garis besar isi Daniel pasal 1, Daniel pasal 2, mimpi Raja Nebukadnezar. Dan ini betul, saudara, terjadi, ya, nyata. Lalu mimpi kedua ditafsirkan oleh Daniel, pesta Raja Belsasar dan tulisan rahasia, Daniel dalam gua singa, penglihatan Daniel tentang 4 binatang, penglihatan Daniel tentang domba jantan dan kambing jantan, doa Daniel, nubuat 70 kali 7 masa. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, nubuatan tentang eskatologi yang sudah digenapi dan akan digenapi. Ya, nanti teman-teman lain pasti akan memberikan yang terbaik. Sekarang kita masuk ke dalam Daniel pasal 1 ayat 3 sampai 6. Ya. Jadi jelas bukan? Daniel pasal 1, oh ya, oke. Ya. Tadi saya sudah baca ya. Daniel pasal 1. Kita akan belajar dulu siapa Daniel, ya. Daniel itu ternyata dari keluarga terdidik, saudara, kalangan atas Yerusalem, ya. Karena Nebukadnezar tidak akan memilih pemuda asing dari kalangan bawah untuk istananya. Keberhasilan Daniel di Babel disebabkan oleh integritas kepribadian, hidup ibadahnya, keyakinan terhadap Allahnya, karunia-karunia nubuat dan campur tangan Allah yang mengakibatkan dia segera mendapat kenaikan pangkat kepada kedudukan penting dan penuh tanggung jawab. Intinya saudara, Daniel ini bukan orang biasa. Tapi memang dia dari kalangan atas, ya, kalangan bangsawan. Nah saudara, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi tentang Daniel pasal 1. Teman-teman, Daniel pasal 1 dikatakan bahwa pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakin Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem. Lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbenaran dewanya. Bapak Ibu Saudara, ada 2 gambar yang saya tayangkan, saudara. Yang pertama adalah gambar Nebukadnezar, ya. Yang kedua adalah gambar peperangan. Apa ini? Apa bedanya? Apa sama apa tidak, saudara?
Nah, saudara, saya sengaja menampilkan dua gambar ini, saudara. Ini sebenarnya melambangkan Asyur dan Babel, saudara. Sebelah kiri saya yang ada kuda, ada pedang, ada pembunuhan, itu namanya Asyur. Yang kedua adalah Babel. Kerajaan Asyur dan kerajaan Babel, teman-teman, ada di kawasan timur dekat pada tahun 900 sebelum Masehi. Menjelang lahirnya kemaharajaan Asyur baru, dan ini menjadi kekuatan baru paling dominan selama 30 tahun. Babel pun ditaklukkan. Pada saat itu Sanherib adalah raja menggantikan ayahnya Sargon II yang mati di medan pertempuran dan kemudian mayatnya digondol musuh. Jadi saudara, Babel itu pernah ada. Ya, 1000 tahun yang lalu sejak Babel di kitab Daniel itu sudah ada Babel. Saudara. Tetapi Babel hancur oleh Raja Asyur. Ya, kenapa bisa demikian? Dari dulu Babel punya angkatan bersenjata. Dari dulu Babel punya prajurit-prajurit yang ulung. Tetapi konflik internal, ya, sehingga mereka melupakan pentingnya pertahanan, persenjataan, angkat perang, dan kemudian juga tidak terorganisasi dengan baik. Ya. Berbagai kelompok etnis yang berbeda prioritas ataupun cita-cita muncul di Babel tersebut. Sehingga akhirnya hancur. Ya. Bapak Ibu Saudara, kota Babel itu sebenarnya sudah dikuasai oleh Asyur itu termasuk kota Kisi, kota Ur, kota Uruk, kota Barsib, kota Nippur, dan kota Babel sendiri. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, kerajaan Babel ini dibiarkan tetap berdiri sebagaimana adanya, tetapi kepala negaranya adalah raja yang diangkat kerajaan Asyur, atau Raja Asyur sendiri yang merangkap sebagai Raja Babel. Hubungan Asyur dan Babel mirip hubungan Yunani dan Romawi berabad-abad kemudian. Banyak budaya, sastra, adat istiadat Asyur termasuk dari budaya, sastra, dan adat istiadat Babel. Asyur dan Babel juga menuturkan bahasa yang sama, bahasa Akkad. Hubungan antara Asyur dan Babel bersifat emosional, saudara. Jadi Asyur, Babel tetap ada di hati Asyur. Bahkan disebutkan Asyur itu adalah suami, sementara Babel diibaratkan sebagai istri Asyur. Nah, saudara, tidak mungkin Babel ini bisa menjadi penguasa dunia. Mengapa? Karena Sanherib yang berumur 36 tahun saat naik tahta pada bulan Agustus 705, dia seorang raja yang sudah sangat berpengalaman memimpin. Karena terbiasa menangani urusan pemerintahan selama menjadi putra mahkota. Ia menyikapi nasib Sargon dengan menjauhkan diri dari bayang-bayangnya. Saudara, Sanherib itu putra raja yang betul-betul sudah pengalaman, ya, sudah dipersiapkan sebelumnya, belajar. Dan Sanherib itu adalah raja yang begitu percaya tahayul. Raja Sargon II, bapaknya meninggal, kemudian mayatnya digondol oleh musuh, sehingga dia mencari tahu kenapa ya sampai bapakku tuh punya nasib buruk ini seperti kutuk, saudara. Ya, nah saudara, Raja Sanherib ini luar biasa hebatnya, saudara. Tidak bisa dipungkiri. Tapi tadi kan dikatakan oleh berdasarkan data-data yang saya dapat, saya katakan bahwa kitab Daniel ini bicara soal kedaulatan Tuhan. Saudara, kita kembali kepada Alkitab. 2 Tawarikh 32 ayat 1 sampai 23, saya tidak baca semua. Setelah peristiwa menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib, Raja Asyur, menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Ketika Hizkia mengetahui bahwa Sanherib datang hendak menyerang Yerusalem, maka Hizkia menguatkan seluruh rakyat dan prajurit. Hizkia mengatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan terkejut.
terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Gentar, saudara. Superpower. Ya, mungkin saat ini negara China dan negara USA. Ya, kita tidak tahu kalau mereka bersatu, saudara, dan menyerang negara kecil. Saya yakin semua akan gentar. Raja Sanherib begitu menguasai, saudara. Dan ketika didengar, gentar, saudara. Tapi Hizkia mengatakan, dengar kedaulatan Tuhan. Yang menyertai kita lebih banyak. Tuhan yang berperang. Waduh, musuh sudah di depan. Raja Hizkia berani mengatakan Tuhan yang berperang, saudara. It doesn't make sense, saudara. Ini tidak masuk akal. Ya, mungkin bagi orang tertentu kan mengatakan, aduh, ini bullshit deh. Lu ngomong iman, lihat dong faktanya. Realitasnya ini Raja Sanherib loh yang menyerang. Saudara, kemudian Alkitab mencatat. Sesudah itu Sanherib, Raja Asyur yang sedang mengepung Lakis dengan seluruh kekuatan tentaranya mengutus beberapa pegawai ke Yerusalem kepada Hizkia Raja Yehuda dan kepada semua orang Yehuda yang ada di Yerusalem dengan pesan, saudara. Inilah, saudara, Raja Sanherib punya pesannya. Anda perhatikan betapa arogan dan luar biasa menjijikan, menghina keabsolutan, kebotakan Tuhan Yehova, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dikatakan Alkitab, bukankah Hizkia memperdayakan kamu supaya kamu mati kelaparan dan kehausan dengan mengatakan Tuhan Allah kita akan melepaskan kita dari tangan Raja Asyur? Bukankah Hizkia ini yang menjauhkan segala bukit pengorbanan dan mesbah Tuhan itu dan berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, hanya di depan satu mesbah kamu harus sujud menyembah dan membakar korban di atasnya? Siapa daripada semua Allah bangsa-bangsa yang sudah ditumpas nenek moyangku itu dapat melepaskan bangsanya dari tanganku? Masakan Allahmu dapat melepaskan kamu dari tanganku? Wow, begitu sombong, saudara. Begitu arogan Raja Sanherib ini. Udah Tawarikh 32 ayat 20. Bersyukur Raja Hizkia, luar biasa. Tetapi oleh karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada surga. Lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allahnya. Benar, saudara. Jehovah, the word of God, ya, itu sebutan atau istilah bahasa Ibrani versi King James Version. Jehovah, ya, the God of war, Tuhan yang berperang. Kedaulatannya begitu mutlak, betul-betul turun tangan. Malaikat berdatangan, saudara, dibunuh semua negara superpower itu. Dan dengan rasa malu yang sangat, saudara, ya, dia Raja Asyur kembali kepada Niniwe. Dan kemudian dibunuh oleh anaknya. Pada saat itulah seluruh negara jajahannya, kota jajahan Raja Asyur atau Sanherib ini memberontak. Termasuk Babel di dalamnya. Dan Niniwe hancur. Tidak ada bekasnya hari ini. Muncullah yang disebut dengan Babylon. Nah, saudara, apakah Babylon itu tidak di bawah keabsolutan, kemutlakan Tuhan? Ada, saudara. Kenapa? Karena Tuhan kan berfirman kepada Israel. Ya, karena kamu tuh begitu tegar tengkuk, ya, sudah keluar dari Mesir, masuk ke daerah tanah padang gurun 40 tahun, masuk ke daerah tanah perjanjian, masih menyembah berhala, kan Tuhan bicara. Aku akan membuang kamu selama 70 tahun. Karena itu, saudara, muncullah
Babylon. Jadi Babylon itu, Nebukadnezar itu, bagian yang tidak terpisahkan, bagian kecil yang tidak terpisahkan daripada keagungan, kemutlakan Jehovah, the God of War, untuk satu kali menggenapkan Mesias akan lahir. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara, Anda sudah mendengar tadi backgroundnya, supaya lebih abdol dalam eksposisi kitab Daniel ini, saya ajak Anda city tour ya. Kita city tour dulu nih. Saya sudah undang ya Mr. No Name from West Country, saudara. City on tour. Babylon, kita pergi ke Babylon. So, inilah Babylon. Ya. Wow, beautiful, saudara. Babylon, the great country at those time. Ya. Jadi kota yang sangat hebat, saudara. Inilah, saudara, kekuatan Nebukadnezar, warna abu, bahkan Persia juga dihantam. Media, saudara. Ya, ada dua kekuatan pada waktu itu adalah Asyur dan Babylon dan Egypt, saudara. Nah, Babylon punya the Tower of Babel, ya. Jadi kata siapa, saudara? Belum ada apartemen, ada nih apartemen, saudara. Jadi teknologi zaman lalu jangan berpikir buruk loh ya. Nggak gampang nih teman-teman membangun the Tower of Babel tanpa ekskavator, ya, tanpa alat-alat canggih. Mereka bisa membangun sampai ke langit tuh, nggak main-main tuh, ya. Nah, inilah keistimewaannya Babylon, saudara. Begitu luas, ya. Tahu nggak teman-teman? Sejarah mencatat Babylon ini termasuk 7 keajaiban dunia pada waktu itu. Ada Babylon, ada piramid, ada the Lighthouse of Alexander, ada the Road of Colossae, ada the Artemis, ada the Statue of Zeus, dan juga ada what we call sebuah tempat museum, saudara, museum kolosal yang ada di Efesus, Bapak Ibu. Ya, ini termasuk 7 keajaiban dunia. Memang kalau saya waktu itu hadir ada di sana, memang indah, saudara. Ya, Pendeta Freddy, Ko Freddy, ya harus jalan-jalan ke sana. Ya. Nah, saudara, itulah Babylon. Nah, kita kembali kepada kitab Daniel. Ya, secara singkat, saya yakin Daniel pasal 1 tidak terlalu sulit untuk dipelajari. Tetapi ada kebenaran-kebenaran yang luar biasa. Nah, akhirnya Raja meminta Aspenas, dipilihlah orang-orang muda yang tidak ada sesuatu yang celah, berperawakan baik, memahami berbagai hikmat. Memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Wow, saudara, Raja Babel ini raja pintar, saudara. Ya. Clever. Dia perlu membangun kota, ya, Babylon. Itu kota besar. Tapi dia kekurangan tenaga. Maka seluruhnya diambil. Ya, pemuda-pemuda yang betul-betul berperawakan baik, saudara. Tanpa ada cacat celah. Penuh dengan nikmat, berpengetahuan banyak, mempunyai pengertian berbagai macam ilmu. Ya. Terpilihlah Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego. Ya, terkadang saya merenung ulang bagaimana ya misi pendidikan terhadap sekolah teologi. Terkadang kita dilema. Mau cari orang pinter, nggak mau masuk sekolah teologi. Masuknya kedokteran. Ya. Yang ada, ya mohon maaf, sisa-sisa pemuda-pemudi yang terbelakang. Ya jauh sekali, saudara. Sedangkan di kota itu persaingan begitu ketat ya untuk pendidikan ini. Dan Nebukadnezar sudah punya post thinking, pikir jauh ke depan, future thinking, visioner. Ya.
Jadi kalau kita kembali kepada Alkitab, sebenarnya pada waktu perjanjian lama, menurut saya, orang-orangnya tidak kalah dengan zaman sekarang, saudara. Betul-betul post thinking. Luar biasa. Ya. Nah, teman-teman, ternyata biar bagaimanapun juga, yang namanya kerajaan Babylon ini kan ya harus ada terjadi warga negara. Ya. Maka Daniel yang artinya adalah hakimku dirubah namanya. Kalau Daniel di Cunggo mungkin menjadi Setan mungkin ya, Margatan, Tan dan Li, kira-kira begitu mungkin namanya. Tapi karena Jadi Jasbo. Oke, Pak. Tapi karena di Babylon ya maka diberi nama Belsasar. Bel itu dewa tertinggi Babel ya. Jadi dewa melindungi hidupnya, Saudara. Lalu kalau Hanaya artinya Tuhan menunjukkan kasih karunia, dinamainya Sadrah. Artinya hamba aku, dewa bulan ya. Nah, kalau Misael diberi nama, Misael itu artinya setara dengan Tuhan, diberi nama Mesah. Mesah itu bayangan atau siapa ini ya. Dan Azaria Tuhan menolong, dinamainya Abednego ya, hamba nego ya. Ya, ini asal kata. Atau disebut juga dewa hikmat atau bintang fajar. Tetapi yang luar biasa apa, teman-teman? Mereka berketetapan hidup sesuai dengan ketetapan Yehova, setia kepada Tuhan. Ya, Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, terbukti Daniel itu tidak makan makanan-makanan raja, saudara. Ya, apakah makanan raja itu tidak bergizi? Bukan persoalan bergizi, Bapak Ibu. Ya, tetapi Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja, dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Artinya, saudara, kan kita sudah melihat latar belakang. Mereka tuh sangat tahayul, sangat okultisme. Sehingga tidak bisa tidak, teman-teman. Mereka mempersembahkan makanan itu kepada berhala-berhala. Nah, Daniel tidak mau. Dan apa yang terjadi, saudara? Tuhan menetapkan kasih karunia. Ya. Jadi ini penting sekali bagi saya pribadi. Saya harap penting buat diri Anda. Kasih karunia itu fondasi utama ajaran iman Kristiani. Roma 12 ayat 3 mengatakan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakannya kepadamu. Grace, kemurahan Tuhan. Hidup itu karena kemurahan Tuhan. Sedikit saya bersaksi tentang kasih karunia. Saya punya anak dua-duanya lelaki, satu Moses Andrian, satu Yudia. Yudia masih SMA pada waktu itu, ya kira-kira awal tahun ini. Dan dari SMA kelas 3 awal, kita bertanya, kamu mau kuliah kemana? Sebagai orang tua, terutama istri saya mengharapkan di Bandung. Kamu nemenin mami. Ya. Ketika dalam obrolan, anak saya memilih masuk ITB. Unpad, ataupun UI. Pokoknya sekolah-sekolah negeri. Saya desak masuk swasta, tidak mau. Ya, dari pengamatan saya dan lain sebagainya, sudahlah. Kita dukung, oke, tapi kamu masuk bimbingan belajar. Teman-teman, anak saya sekolah sampai jam 2, jam 3, pulang belajar lagi. Belajar, bimbing belajar, sampai jam 8 malam. Dalam perjalanan bimbing belajar, 10 kali try out pelatihan. Masuk UMPTN. Apa yang terjadi? Skornya 450. Ya. Aduh, anak saya nangis.
Pi, udah capek, Pi, udah lelah. Yudea, teruskan, teruskan. Udah begini saja, Yudea. Ada peribahasa Tionghoa mengatakan begini, punsu tia. Kepandaian, keahlian itu nomor 2. Hoki nomor 1 dia bilang. Tapi bagi papi dalam nama Yesus, hidup kamu karena kemurahan Tuhan, Yudea. Ayo kita doa. Kamu percaya saja. Doa, Tuhan akan membantu kamu. Gimana caranya? Ya doa. Saya berdoa, saya menitiskan air mata, Yudea juga sama. Udah deh, minggu depan try out lagi, saudara. Begitu ditanya oleh saya, Yudea hasilnya berapa? Sama, Pi. Gak ada perubahan. 450, saudara. Sudah hari hanya didoakan lagi ujian. Ujian. Ya. Di balik itu, saudara, isi saya bergumul juga. Ya. Tiba-tiba pihak bimbingan belajar ngomong begini kepada isi saya. Bu, apa mau ibu uangnya dikembalikan kalau tidak berhasil? Minta nomor rekeningnya. Isi saya mau ngomong begini. Tidak usah dikembalikan. Anak saya pasti diterima. Lalu di bimbing belajar itu ada panitia lain juga bertanya. Bu, boleh nggak minta pokok doa? Isi saya tulis pokok doa. Congratulations, Yudia diterima di ITB. Saya berdoa juga, saudara. Begitu ujian, pulang, kita tanya, Yudia gimana hasil ujiannya? Aduh, Pi, ini soal salah jawabnya. Udah nilai 450, bawa berita juga salah. Mau bagaimana? Sudah jalan. 13 Juli penghiburan jadi isi saya. Isi saya dan saya ngomong, Dek, udah buka komputer. Sudah jam 3 nih. Dibuka komputer, saudara. Yudea ada barcode, saudara. Diterima di ITB. Wow, saya ngomong, saya peluk anak saya, Dek, coba lihat skornya berapa? Saudara, skornya berubah jadi 705. Nah, teman-teman, ini kasih karunia Tuhan. Ya, kasih karunia. Jadi Daniel itu mendapat kasih karunia luar biasa dari Tuhan. Sehingga akhirnya ketika para pemimpin pegawai istana itu mengalami ketakutan, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minuman berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat dan daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja. Lalu Daniel berkata apa? Ayo kita adakan pertandingan, adakan percobaan dengan hambamu ini selama 10 hari dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dan santapan raja, kemudian perlakukanlah hambamu ini semua dengan pendapatmu. Ya, sering kasih ayat 14. Didengarkanlah permintaan mereka, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu di hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Maka bekerja mereka itu daripada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka. Didapatinya mereka
bahwa mereka 10 kali lebih pandai daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih, itulah kitab Daniel. Ya, kedaulatan Tuhan di atas segala-galanya. Hidup dalam ketetapan Tuhan. Hidup bukan dalam penyembahan berhala. Hidup percaya kepada Tuhan. Tuhanlah sumber segala kepandaian, hikmat, dan kasih karunia. Sehingga Daniel 10 kali lipat lebih pandai dibandingkan siapapun juga. Terakhir, Kolose. Ya, sebagai kesimpulan, kalau nanti teman-teman ada yang mau menambahkan, silakan. Kolose pasal 2 ayat 3. Apa yang didapat Daniel betul-betul menjadi bukti tentang kemesianisan Tuhan kita Yesus Kristus. Kolose 2 ayat 3 mengatakan demikian. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Kasih karunia Tuhan kepada Daniel lewat pengetahuan, kepandaian, hikmat, pengertian 10 kali lipat lebih pandai dibanding siapapun juga. Ternyata merupakan satu kepribadian Tuhan kita Yesus Kristus. Percaya kepada Yesus, yakin kepada Yesus, agungkan Yesus Kristus, beritakan Yesus, deklarasikan Yesus Kristus, maka pengetahuan, harta, kekayaan, dan hikmat ada dalam diri kita, semua orang yang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada tim